Saksikan saya. Kalau kalian mengubah bismillahnya dengan niat seperti itu, kerjaan apapun pasti berkah. Kenapa selama ini kerjaan tidak berkah? Dagang ini gak laku, dagang itu gak laku, bisnis ini gagal, bisnis itu gagal. Kenapa? Kalian lupa bahwa kalian datang ke sini untuk tujuan Tuhan, bukan untuk tujuanmu. Makanya kalau kita sudah bisa mengamati pikiran kita sendiri, sebinal apapun pikiran, lama-lama akan lemah kekuatannya. Makanya orang yang sudah bisa mengendalikan pikiran, hidup dengan kesadaran, sudah sampai di puncaknya kesadaran namanya Sidra Al-Muntaha, hidupnya penuh dengan berkah dan kegembiraan. Apapun yang terjadi, gak masalah. Karena hidup sudah tidak bergantung kepada hasil. Karena apa? Karakter seseorang ditentukan oleh hasil. Lihat orang, ketika gagal seperti apa, ketika sukses seperti apa. Kalau ingin lihat karakter orang, lihat kalau lagi main bola. Ya. Ketika gol masuk ke klubnya, yang didukungnya langsung cemberut. Itu karakter. Ketika bisa menggolkan ke lawan yang tidak didukungnya, sorak-sorai. Sampai TV pun dilempari asbak. Saking senengnya, jadi nggak nonton lagi, ya kan? Nah itu adalah karakter yang masih berubah dengan hasil. Saya yakin ya, kita selama ini hidup dalam dimensi itu. Karakter kita sangat mudah berubah dengan yang diinginkan, dengan yang tidak diinginkan. Orang yang sudah stabil karakternya itu sudah jadi langit biru. Langit biru itulah kesadaran, langit biru itulah diri pribadi kita. Kabut bukan diri kita, ada dan tiada, datang dan pergi, hitam dan putih. Makanya jadilah pengamat bagi kabut, jangan jadi kabut. Kita akan terbawa arus kalau jadi kabut. Makanya lagu ini keren sekali, ya. Kabut, sengajakah engkau mewakili pikiranku? Pekat, hitam berarak menyelimuti matahari. Jadi matahari kita ini sekarang posisinya sedang diselimuti oleh kabut hitam ciptaan kita sendiri. Makanya itu yang membuat kita tidak bersinar. Karena lilin kecil ini sudah kecil, cahayanya terselimuti oleh kabut. Jadi sekitar kita tidak merasakan kehadiran kita. Aku dan semua yang ada di sekelilingku merangkak menggapai dalam kelam. Sama persis seperti lagu tadi. Merangkak itu berarti tidak pakai sayap. Merangkak itu pasti dalam kegelapan, lelah. Mendung, benarkah pertanda akan segera turun hujan deras agar semua basah yang ada di muka bumi? Siramilah juga jiwa kami semua yang tengah dirundung kegalauan. Jadi jiwanya itu kering, tidak basah, tidak ada siramannya. Tahu jiwa itu apa? Jiwa itu cahaya. Dan siraman jiwa juga cuma satu, cahaya. Ceramah seperti ini tidak menyirami jiwa. Ceramah saya ini hanya membangkitkan pikiran kalian supaya sadar bahwa jiwamu yang terbuat dari cahaya itu perlu makan hari ini, perlu nutrisi, dan selama ini kita abaikan. Maka jiwa itu disebut yatim. Yatim itu yang tak beribu, yang tak berbapak. Manusia tidak ada yang nggak punya ibu, nggak punya bapak, nggak ada. Jadi yatim dalam pengertian fisik itu sebetulnya tidak ada. Yatim itu yang ada adalah spiritual. Karena yatim itu yang tak beribu, yang tak berbapak. Berarti datangnya ke semesta tidak dilahirkan. Maka jiwa tidak dilahirkan, tapi jiwa ditiupkan. Makanya mentelantarkan yatim sebetulnya mentelantarkan jiwa kita sendiri. Coba kalian sholat. Ketika sholat, sibuk saja dengan gerakan-gerakan sholat, sibuk dengan bacaan sholat. Sementara jiwamu merana, sama sekali tidak dikasih nutrisi ketika sholat. Maka lihat, Quran tentang yatim, ayat tentang yatim,
Kan ada yang di Quran surat Al-Maun. Waktu cerita sholatnya yang tidak khusyuk. Betul? Coba. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim wala yakhuddu ala ta'amil miskin fawailul limusallin. Jadi orang itu disebut celaka sholatnya ketika dia mentelantarkan yatimnya. Itu ada kaitan, yatim dengan sholat itu ada kaitan. Kalau kalian sholat tidak memberdayakan jiwamu, itu sholatnya mentelantarkan yatim. Itulah yang disebut dengan pendusta agama. Makanya pendusta agama itu orang yang sholat, tetapi sholatnya itu hanya sibuk urusan materi, urusan fisik, urusan bacaan. Tetapi dia tidak tahu esensi sholat. Jiwanya tidak bisa mengingat Allah dan Rasulnya. Belum kenal, belum bersahadat secara sejati ke sana. Hebat ya Quran. Coba. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, celakalah pendusta agama. Fazalikal ladzi yad'ul yatim, mereka yang telah mentelantarkan yatim. Yatim itu adalah jiwanya sendiri. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin, ya. Miskin, maka dia tidak akan pernah menjadi miskin. Miskin itu artinya orang yang tenang tentram, dari kata sakana yaskunu miskinan. Maka Nabi Muhammad kan berdoa, ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Kan gitu. Hidupkan aku bersama orang-orang miskin dan matikan aku dalam keadaan miskin. Hati-hati, miskin bahasa Arab beda dengan miskin bahasa Indonesia. Miskin dalam bahasa Arab artinya tenang, tentram, damai. Itu dari kata sakana yaskunu miskinan. Sukun itu artinya sudah mati, tidak bereaksi. Kalian kan masih tersinggungan, marahan. Belum miskin itu namanya. Jadi miskin dalam pengertian spiritual itu bukan kere, bukan gak punya apa-apa, tapi tenang, tentram, damai itu. Makanya Rasulullah minta dihidupkan bersama orang miskin, orang yang tenang, tentram, damai, itu maksudnya. Wah, dan Rasulullah juga mengajarkan kita jangan kaya-kaya, miskin aja. Lah, mau ngaji aja sama saya gak punya ongkos. Ya, lanjut. Makanya fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Apa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Sholatnya itu adalah sahun. Sahun itu lupa pada jiwanya sendiri. Hanya sibuk ngurusi yang lain-lain. Gitu. Coba sadari kata-kata saya ya, biar tambah pinter. Tahu sekarang pendusta agama siapa? Yang mentelantarkan yatim, yang mentelantarkan jiwanya sendiri. Kalau jiwanya sendiri ditelantarkan, otomatis dia juga tidak akan punya cinta kasih, tidak peduli pada orang lain. Siapa di dunia ini manusia yang selalu bersama ibu bapaknya? Ya pasti ibu bapaknya akan meninggal dong, betul nggak? Dan yatim selama ini selalu berfokus ke sana. Iya. Sampai ada yang minta zakat ke saya, ayah saya yatim. Padahal dia pengusaha, karena bapak ibu saya sudah tidak ada, minta sumbangan. Itu kan kegagalan memahami yatim. Ya. Ya saya bilang iya aja, kamu itu memang yatim. Setiap hari mentelantarkan jiwamu sendiri. Makanya saya sumbang, tapi bukan duit. Ikut pelatihan biar tahu cara merawat jiwanya sendiri ya. Oke, lanjut dulu. Ini terminologi sederhana yang selama ini salah kita memahami. Maka di Quran Allah mengatakan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas wala yazkurunallaha illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu adalah orang yang suka menipu Allah. Siapa yang menipu Allah? Itu yang mentelantarkan jiwanya. Sehingga pada saat dia itu sedang sholat, jiwanya itu tidak memanunggal bersama Allah dan Rasulnya. Itu menipu Allah.
Maka di Quran dikatakan wa iza qamu ilas shalah qamu kusala. Dia sering sholat tapi sholatnya kusala. Kusala sudah jadi bahasa Sunda, keselan. Hayang buru-buru anggeus. Mun imam maca panjang, aduh imamna panjang teuing. Makanya mau taraweh aja muter ya, cari imam yang paling pendek. Itu namanya kusala, keselan. Karena tidak bisa merasakan enaknya sholat. Yang lucu kalian tidak pernah mencari ilmunya, itu saya tuh aneh. Yang kedua, yura'unan nas. Dia suka sholat tapi sholatnya ria. Yang ketiga, wala yazkurunallaha illa qalila. Dia tidak bisa mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit. Yang sedikit saja ingat Allahnya itu munafik. Ini kalian yang gak ingat sama sekali. Gelarnya apa? Saya gak tahu, belum menemukan di Quran. Karena yang munafik itu yang ingatnya sedikit. Nah yang model-model kalian yang gak ingat sama sekali, gak tahu itu, gak ada gelarnya di Quran. Cari aja nanti, kali aja ketemu, kasih tahu saya. Ya, roda zaman menggilas kita, terseret tertati-tati. Sungguh hidup terus diburu, berpacu dengan waktu. Coba lihat orang, semuanya dulu buru-buru, pengen buru-buru kaya, pengen buru-buru pintar, pengen buru-buru selesai, pengen buru-buru nyampe. Hanya menikmati perjalanan dari rumah ke tempat ngaji aja nggak ada waktu. Pengen buru-buru nyampe, makanya nyolot ke orang, merasa diri paling penting. Sehingga kita itu tidak pernah hadir. Coba kalau mau nyetir itu duduk dulu, sadari nafas, terima kasih ya Allah, tanganku masih bisa pegang setir, rasakan sensasi setir itu ke tangan, hadir di situ, nikmati. Tadi pagi saya kirim, karena lagi nyiram pohon anggrek itu, saya dikasih pohon anggrek dulu 2 tahun yang lalu sama Kang Nobi. 2 tahun yang lalu sudah berbunga tuh. Saya menunggu 2 tahun tuh pohon anggrek, saya siram tiap hari. Ya, alhamdulillah hari ini dia keluar bunganya indah sekali dan saya tadi foto saya kirim ke semua grup. Pelajarannya cuma satu, lihatlah pohon anggrek tidak pernah terburu-buru tapi juga selesai. Karena alam selalu mengajarkan untuk tidak terburu-buru tapi selesai. Karena alam sedang mengajarkan kepada kita nikmati setiap prosesnya. Kita selalu berfokus pada hasil. Saya kemarin bicara itu di proyek sana di Jelekong. Saya cuma bicara begini. Proyek ini jadi akan saya tinggalkan mati. Proyek ini tidak jadi akan saya tinggalkan mati. Terus apa pentingnya bagi saya jadi tidak jadi? Yang paling penting hari ini saya berkontribusi apa pada proyek ini. Maka saya gak pusing. Gak pusing. Itu bedanya kalian dengan saya. Main lihat saya tenang aja walaupun saldo negatif, pembangunan jalan terus. Gak pernah pusing saya. Yang negatif itu saldo saya, saldo Allah mah gak pernah negatif tanpa batas. Makanya kalau apa-apa jangan berfokus pada yang ada pada diri kita. Berfokus pada yang ada pada dirinya Allah. Hari ini saya ajak kalian, besok kita tamasya ke Bali. Kalau berfokus pada rekeningmu hari ini, duit dari mana? Betul? Tapi kalau berfokus pada Allah, yes, pasti saya akan berangkat. Pasti berangkat. Itulah bedanya. Ini soal sudut pandang nih, soal sudut pandang. Begitu salah menggunakan pikiran, salah meresonansi semua potensi yang ada di semesta. Akibatnya semua potensi-potensi itu tidak sempat kita sentuh dengan getaran kita. Hati-hati, makanya nanti belajar ya. Belajar the power of now, belajar mindfulness. Karena kita ini hebat sebetulnya. Kita ini hebat, cuman kita tidak tahu hebatnya kita. Karena selama ini kita salah memperlakukan diri kita sendiri. Lalu kita digilas oleh zaman. Apa yang terjadi? Terseret tertati-tati. Hidupnya selalu diburu. Coba lihat, sudah jelas jalan macet masuk dari sini. Dari kanan. Yang dari sana itu tersendat. Nih yang masuk dari sini pakai peci juga habis sholat.
Antri saja tidak bisa, menunggu saja tidak bisa. Maaf ya, kalian tuh pakai sepeda motor, pakai kerudung kayak gini. Saya perhatikan, saya tuh di sini mengelus dada, kasihan. Ya ini pakai kerudung, seruduk sini. Dari sana mobil tidak jalan. Kalau nggak pakai kerudung sih, nggak pakai identitas, saya mungkin tidak masalah. Kamu tuh pakai identitas. Maaf ya, kesel saya. Ini terpaksa diomongkan ya, mumpung ada barangnya. Karena saya tuh nggak mau ngomongin orang. Saya kalau ngomongin setan aja, setannya saya undang. Kayak saya nggak pernah membicarakan. Ya kalau kita ngomongkan setan di belakang dia, kan kita dosa dong. Berarti kita gibah membicarakan setan. Makanya kalau saya membicarakan setan, setannya saya undang. Tanya murid-murid saya kalau mau bicara setan pun saya undang setan. Iya, pakai kacamata, iya, pakai kerudung, pakai peci, pada hadir. Makanya saya enak ngomongnya, kan di depan dia. Jadi saya tidak gibah. Iya. Saya mau ngomongin Firaun aja, saya hadirkan Firaunnya. Iya. Makanya saya nggak pernah punya dosa, nggak pernah menggibah. Kan banyak yang ngomong, oh dulu Firaun, itu gibah. Kalau saya enggak, Firaunnya saya datangkan dulu. Saya tanya dulu, saya jelaskan Firaun itu yang suka membunuh anak laki-laki hidup-hidup dan membiarkan anak perempuannya tidak dibunuh, kan gitu. Itu definisi Firaun versi Quran. Laki-laki dibunuh, perempuan dibiarkan hidup. Itu Firaun. Laki-laki itu lambang rohani. Rohani itu adalah dirimu, diri sejatimu. Gak pernah diurus, gak pernah dikasih nutrisi, ditelantarkan. Jadi siapapun yang mentelantarkan jiwa, itu Firaun. Jadi dari tadi saya bicara dengan siapa? Makanya saya tidak gibah. Firaunnya ada kok, ketawa-tawa. Sebelah sini juga ada. Jadi bukan hanya sebelah sana. Makanya saya gak pernah gibah. Saya cerita Musa pun saya undang Musanya kok. Iya. Gitu. Makanya saya nggak pernah gibah. Karena semua itu faktual, konseptual, kontekstual. Yuk kita lihat. Tak ada yang dapat menolong selain yang ini saya kurang setuju liriknya. Yang di sini. Jadi yang ini saya kurang setuju, makanya saya akan ubah lagunya. Semoga tidak marah penciptanya. Tak ada yang dapat menolong selain yang di sini. Tak ada yang dapat membantu selain yang di sini. Gitu. Dialah Tuhan. Gitu. Ya Tuhan kan di sini, bukan di sana. Ya di sana juga ada. Tetapi yang di sana tidak bisa menolong, yang bisa menolong itu yang di sini. Setan di sini, malaikat di sini, Allah di sini, semua yang dapat menolong ya di sini, bukan di sana. Makanya dalam bahasa Arab itu ada zalika, diartikan itu. Tapi ada ahli tafsir yang mengatakan zalika itu ini. Saya tidak menyalahkan, itu dua-duanya hebat, dua-duanya benar. Kenapa? Sesuatu yang masih jauh, ya itu. Tapi sesuatu yang jauh harus diubah menjadi dekat. Jadi ini, coba ketika air masih di dalam sumur, kamu bilang itu. Begitu sudah nimba, ini air. Betul nggak? Nah artinya dari itu ke ini harus ada upaya. Gak apa-apa kalau yang menolong di sana. Tetapi yang di sana pindahkan ke sini. Ngerti maksud saya? Jadi semua yang dapat menolong kita adalah hanya diri kita sendiri, bukan yang di sana. Saya khawatir kalau yang di sana nanti kita terlalu bergantung kepada situasi di luar diri kita. Yang menolong penyakit kita, kita sendiri. Yang menolong ekonomi kita, kita sendiri. Yang menolong lilin kita hari ini kegelapan supaya nyala, kita sendiri. Yang bisa menyalakan jiwa kita, kita sendiri. Gitu. Setuju? Oke. Jadi hidup tuh jangan euh pakai euh. Selama ini kita itu terlalu euh pakai euh. Kita
Kondisikan agar setiap orang di luar diri kita harus setuju pada kita. Kita kondisikan agar setiap orang di luar diri kita harus baik kepada kita. Apa yang terjadi? Begitu tidak sesuai dengan keinginanmu, kamu akan sakit hati. Salahmu sendiri mengkondisikan orang harus seperti yang kau mau. Kondisikan dirimu, jangan kondisikan orang. Kamu tidak punya tanggung jawab untuk mengubah orang. Tanggung jawab kamu adalah mengubah dirimu sendiri. Itu jalan baru yang sudah saya sebarkan di berbagai kajian-kajian saya. Jangan minta dicintai, mulai mencintai. Jangan merengek-rengek dicintai, ungkapkan cintamu. Hadiah mengungkapkan cinta, pasti cinta. Maaf jika pasanganmu kurang perhatian pada kamu, ungkapkan terus cinta. Nanti juga akan datang cinta itu. Bukan kamu harus begini, kamu harus begini, harus pulang jam sekian, harus pulang jam, gak pulang-pulang. Iya. Jadi sama Bang Toyib itu karena salah kendali. Iya, gak pulang-pulang kalau gitu. Ya sudah, jangan usil, jangan komentar, maafkan dan biarkan. Gitu aja kok, sederhana ilmunya. Cuman ilmu yang luar biasa ini prakteknya memang tidak terlalu akrab dengan kehidupan kita. Oke, stop sekarang lagu udah selesai. Mari kita masuk. Bagaimana menyalakan kembali lilin yang telah mati? Jadi sekarang ini ibaratnya mentari ini sudah tua. Bulan yang genit ini sudah nggak ada lagi. Sudah tidak berpijar, senyumnya sudah hilang. Dari kecil kita selalu ditakut-takuti. Mohon maaf, kita pun ibadah selalu kalau ditanya kenapa Anda ibadah? Wajib. Dilaksanakan dapat pahala, ditinggal dapat siksa. Menakutkan ibadah itu. Tidak ada yang ibadah karena cinta, jarang. Bagaimana bisa cinta kepada Allah? Ketemu aja enggak. Karena syaratnya cinta itu kan harus sering ketemunya. Ya, dalilnya kan witing tresno jalaran soko kulino. Timbulnya tresno itu karena kulino sering ketemu. Jadi saya kasih tahu, bertemu Allah itu mudah, sangat mudah, lebih mudah daripada ketemu Pak RT. Saya mau ketemu Pak RT, saya susul ke rumahnya lagi mancing. Saya susul ke kolam, baru aja Pak RT pergi beli pakan. Saya ubek-ubek sepasar, pusing saya cari Pak RT. Sekali aja udah di kolam, saya ke kolam lagi. Baru pulang. Begitu nyampe di rumah, berarti di rumah nih Pak RT. Kata Bu RT, maaf Pak RT lagi istirahat. Susah gak? Allah tuh gak pernah tidur, gak pernah ngantuk. Makanya di dalam Quran dikatakan, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Kapan saja kamu bertemu, dia siap ditemui. Pintu gapuranya selalu terbuka. Dia tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Gak pernah saya bilang, ya Allah saya mau ketemu. Kata Allah, sorry, rapat. Atau kata Allah, maaf sedang istirahat. Gak ada. Allah tuh gak pernah istirahat. Kapan saya bisa ditemui? Jadi kalau ada orang mengatakan berjumpa dengan jati diri itu susah, itu orang yang kurang ilmu aja sebetulnya. Ya, lanjut. Pertama, perhatikan saya. Sadari bahwa manusia adalah makhluk cahaya yang sedang dikaryakan di semesta ini. Yuk, sadari. Kita selama ini terbalik. Menganggap kita ini adalah makhluk bumi yang sedang mencari cahaya. Itu yang keliru. Kita aslinya makhluk cahaya yang sedang dikaryakan di bumi. Bukan makhluk bumi yang sedang mencari cahaya. Ulangi supaya tegas. Kita ini aslinya makhluk cahaya yang sedang dikaryakan di bumi. Bukan makhluk bumi yang sedang mencari cahaya. Jadi oleh karena itu tidak perlu mencari cahaya. Buang kabutnya. Buang semua penghalang kegelapannya. Kalian akan bersinar dengan sendirinya. Persis seperti nyapu. Nyapu tidak pernah mencari yang bersih. Betul? Nyapu tuh selalu cari yang kotor. Begitu yang kotornya disingkirkan, sisanya bersih, bukan? Jadi bersih itu sifat alami. Jadi terangnya diri sejati kita itu sifat alami. Tidak usah kita mencari terang. Malu atau sama pohon. Pohon di mana-mana pasti mencari cahaya, bukan?
Coba taruh pohon di tempat gelap, pasti dia akan mencari cahaya. Dia akan tumbuh ke tempat di mana cahaya itu ada. Laron keluar dari lubang, yang dia cari juga lampu. Setelah sampai di lampu, dengan sayapnya yang sangat ringkih, dia menjatuhkan diri, puas, sudah sampai di cahaya. Muliaan mana laron sama kalian? Tidak memfitnah kan? Yang jawab kalian sendiri. Muliaan mana kalian dengan pohon? Gak malu gitu mengatakan diri paling mulia? Yang dicari selama ini kegelapan aja. Marah, cemburu, benci, tidak bisa memaafkan, semua kegelapan. Sing era atau kutangkal. Itulah manusia, menyangka dirinya makhluk paling mulia, tapi faktanya tidak memuliakan dirinya. Kalau sudah benci sama orang, diomongkan kejelekannya berulang-ulang pada banyak orang. Setelah itu saya tidak akan memaafkan sampai saya mati. Manusia macam apa? Dia sedang menggelapkan dirinya sendiri. Ulangi lagi. Sadari manusia adalah makhluk cahaya yang sedang dikaryakan di bumi. Jadi kalau kita ini makhluk cahaya, maka tugas utama manusia apa? Menyebarkan cahaya. Yuk, tugasmu di semesta ini menyebarkan cahaya. Makanya Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Ya Allah, aku datang ke semesta ini untuk menjadi kepanjangan tanganmu, menyampaikan cinta kasihmu yang kau titipkan padaku. Saksikan saya, kalau kalian mengubah bismillahnya dengan niat seperti itu, kerjaan apapun pasti berkah. Kenapa selama ini kerjaan tidak berkah? Dagang ini gak laku, dagang itu gak laku, bisnis ini gagal, bisnis itu gagal. Kenapa? Kalian lupa bahwa kalian datang ke sini untuk tujuan Tuhan, bukan untuk tujuanmu. Kalian lupa datang ke sini bukan mewakili ambisimu, mewakili Allah. Apa yang kalian lakukan? Mewakili ambisimu, mewakili keinginanmu. Itu yang terjadi. Paksakan. Bahkan nyogok-menyogok pun tidak masalah. Yang penting ambisimu tercapai. Sudah melanggar dari jati dirimu sendiri. Itu yang menyebabkan lilinmu tidak pernah hidup. Jadi kalau kita sadar bahwa kita makhluk cahaya, kita datang ke sini tugasnya adalah mencahayakan semesta. Karena hanya cahaya yang dapat meniadakan kegelapan. Hanya cahaya yang dapat meniadakan kegelapan. Hanya cahaya. Makanya saya bilang kegelapan tidak bisa dikutuk. Kegelapan tidak bisa dimusuhi. Hanya dengan menghadirkan cahaya maka kegelapan akan sirna. Nih saya kasih tahu. Kalau ada masalah jangan nambah masalah. Anak naik sepeda motor. Sepeda motornya baru. Kemudian nabrak jatuh. Gak usah dimarahi. Anak masih nelpon aja sudah bagus, berarti masih hidup. Betul nggak? Iya. Harusnya sudah nak, gak apa-apa. Pasti ada pesannya kan buat kamu. Berarti kamu nanti harus lebih hati-hati. Sepeda motornya hancur, ke bengkel kan. Saya ini baret ke puskesmas. Tukang bakso ketabrak, ganti baksonya. Gitu aja sederhana. Nah kita ini sering mempermasalahkan sesuatu yang sesungguhnya tidak perlu dimasalahkan. Karena reaksi kita yang buruk terhadap masalah, itu kegelapan. Makanya Rasulullah mengatakan, ciri orang yang sudah sempurna imannya, bijaksana. Jual beli saja dia bikin enteng. Urusan dengan orang dibuat enteng. Coba, berurusan dengan orang uang, bikin enteng aja. Sudah. Uang yang dipinjamkan kepada kamu, kalau kamu sanggup bayar, saya doakan semoga kamu banyak rezeki. Kalau kamu gak sanggup bayar, sudah, saya juga gak ingat lagi. Duit saya lebih banyak daripada yang pinjamkan sama kamu. Mengentengkan transaksi, itu keren, itu luar biasa. Itu ciri orang yang bercahaya. Mumet. Pakai debt collector lagi. Apa-apaan sih kalian itu? Ya. Jika perlu rampas rumahnya, jika perlu rampas sepeda motornya. Ya Allah.
Kalau kalian merampas, kalian juga akan dirampas suatu saat. Karena alam ini punya mekanisme sendiri. Betul? Itu yang namanya karma. Kalau kalian nyubit ke orang, kalian juga akan dicubit orang dengan setimpal. Tidak akan berkurang. Ulangi, sadar kalau kita makhluk cahaya? Oke, nanti ayat-ayatnya kita sampaikan. Jadi tugas kita apa? Mencahayakan. Jangan menambah kegelapan semesta ini. Semesta ini sudah gelap. Kenapa? Terlalu banyak orang yang menyumbang kegelapan. Ya, aduh, kalau kita lihat ya, apalagi di tahun politik, komentar-komentar tuh lupa kalau dia itu makhluk cahaya, harusnya mencahayakan, membuat rakyat jadi tenang, jadi rileks, ya. Demokrasi itu harusnya, ya, pemilu itu harusnya pesta demokrasi. Pesta itu penuh dengan kegembiraan, banyak ketawa-ketawanya, gitu. Pesta terus begitu. Bukan nakut-nakuti orang, membohongi orang, merayu-rayu orang. Maaf ya, saya bicara global supaya kita semua sadar. Yuk, dalam cahayanya manusia tidak akan mengalami salah persepsi dan salah proyeksi. Pertanyaan, mengapa selama ini sering salah persepsi, salah proyeksi? Satu masalahmu, karena diri sejatimu masih dalam kegelapan. Matahari rohani dalam diri kita belum bersinar. Kita hanya bisa melihat matahari yang di luar, matahari yang di dalam nyelup. Gimana caranya? Mudah sekali. Ketika Rasulullah ditanya sama malaikat Jibril, ya Rasulullah, berapa jauh jarak antara dunia dan akhirat? Rasulullah mengatakan, 1 kedipan mata saya. 1 kedipan mata saya. Bisa kalau tahu ilmunya. Mau? Mau sekarang atau nanti? Nanti. Kalau yang ini nanti enak aja. Belum tentu semua orang yang di sini butuh ini, belum tentu. Karena kata Nabi menyampaikan ilmu kepada mereka yang tidak butuh suatu kezaliman. Menahan ilmu dari yang butuh suatu kezaliman. Makanya ilmu ada ilmu umum, ilmu khusus. Ilmu umum disampaikan di tempat umum kayak gini. Ilmu khusus hanya disampaikan di tempat khusus, pada orang khusus, pada waktu yang khusus, disampaikan dengan cara yang khusus. Paham maksud saya? Ya. Saya doakan semoga ada umurnya sampai di situ. Lanjut dulu. Ya. Membaca kitab suci dengan mata lahir hanya akan melihat firman-Nya sebatas kata-kata. Lihat saya semuanya. Membaca kitab suci dengan mata ini hanya melihat rangkaian kata-kata saja. Jadi firman Tuhan itu hanya kelihatan sebagai rangkaian kata-kata saja. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya rangkaian kata-kata saja. Kalau melihat kitab suci dengan mata lahir ini. Bagaimana kalau melihat kitab suci dengan pikiran? Dengan kepintaran? Kita hanya akan melihat firman Tuhan sebatas pengetahuan. Tetapi ketika kita bisa menyaksikan, melihat kitab suci dengan mata kolbu kita, maka kita akan sekaligus melihat Dia yang berfirman. Ulangi, membaca kitab suci hanya dengan mata ini, kita hanya melihat rangkaian kata-kata. Firman Tuhan yang agung itu hanya kata-kata saja. Dihafalkan, dikembalikan pada orang. Bagaimana kalau dengan pikiran melihatnya? Kalau dengan pikiran kita hanya melihat firman Tuhan sebagai pengetahuan. Bagaimana caranya melihat Dia yang berfirman di baliknya? Hanya dengan satu, melihatnya harus dengan terang mata kolbumu. Sudah bisa mengalami yang ketiga? Nih, yang sudah pada bisa mengalami yang ketiga, saya kasih tahu. Sesulit apapun kitab suci, serumit apapun yang namanya ayat-ayat mutasyabihat, ngerti sendiri, tinggal yes, gitu aja. Begitu saya sudah bimbing seseorang untuk menyaksikan matahari rohani dalam dirinya,
Saya bacakan, ayo ikut saya. Allahu nurus samawati wal ar. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Gimana? Yes. Kenapa? Nangis kalau sudah mengalami. Masalun nurihi kamishkatin fiha misbah. Cahayanya itu persis seperti misbah lampu. Gimana? Yes. Al misbahu fi jujaja. Lampu itu ada dalam kaca. Ajujajatu ka'annaha kaukab. Kaca itu berkilauan seperti bintang, seperti mutiara. Gimana? Yes. Karena mengalami semuanya yang dikatakan. Jadi tinggal yes, yes, yes. Coba yang belum mengalami, bingung kan? Tuh. Ajujajatu kaukab duriyyu yuqadu min sajaratim mubarakah zaitunatil la sarkiyah wala gorbiyah. Di situ kamu akan bisa melihat zaitunatil la syarqiyah wala gorbiyah, pohon zaitun yang diberkahi, bukan dari timur, bukan dari barat. Awas, bukan dari timur, bukan dari barat, dari dirimu sendiri. Gimana? Yes. Walau lam tamsas hunar. Dia itu sudah bercahaya walaupun tidak sentuh api. Gimana? Yes. Nur ala nur. Yahdillahu linuri mayyasha. Wa yadribullahul amsala linnas. Saya tanya, yang saya bicarakan tadi perumpamaan apa kenyataan? Kenyataan, ayah, sampai nangis. Sebelumnya perumpamaan. Betah di perumpamaan. Betah selama ini. Ini ada berapa orang nih yang hadir nih? Ada 100 orang? Seumpama saya punya uang sekarang 1 triliun, 100 triliun. Saya kasih semua kalian itu pulang satu orang 1 triliun. Gak sayang saya. Seumpama saya punya uang 100 triliun. Saya bagi semuanya. Gak sayang. Gak sayang. Kalian nanya, terus ayah gimana? Saya bikin umpama lagi buat saya. Mau dibagi uang? Seumpama saya punya uang 100 triliun, saya bagi satu orang, mau? Kalau kalian mau, kalian harus periksa ke rumah sakit jiwa. Kalau gitu saya tanya sekarang, selama ini belajar Quran, perumpamaan apa kenyataan? Perumpamaan apa kenyataan? Betah? Kalau kalian gak betah, di situ berarti waras. Kalau betah di perumpamaan sama saja. Seumpama saya punya uang banyak, saya keliling dunia. Keliling dunia enggak? Seumpama saya punya uang banyak, saya tiap hari makan di restoran yang mahal. Makan di restoran enggak? Seneng yang gitu? Lucu kalau kita seneng yang gitu. Yuk sekarang. Sesulit apapun kitab suci, kalau kita sudah tahu ilmunya, tahu caranya, tidak ada lagi yang namanya perumpamaan. Semua adalah nyata senyata-nyatanya. Saya bilang, dulu ada pemuda masuk ke dalam gua. Setelah masuk ke dalam gua, dia berubah jadi pemuda yang beriman. Namanya Ashabul Kahfi. Puas dengar cerita itu? Puas dengar cerita itu? Kalau yang waras, gimana caranya supaya saya jadi Ashabul Kahfi? Saya pengen masuk juga dong ke dalam gua supaya saya jadi orang beriman. Guanya ada di mana? Kan pasti nanya. Gitu nggak belajar selama ini? Oh, Ashabul Kahfi itu tidurnya 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Saya waktu baca Quran itu, ini cari kerjaan aja Allah. Kenapa sih tidak langsung tidurnya 309 tahun? Susah amat.
Tapi di Quran itu dikatakan tidurnya 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Gak mungkin sekelas Allah berfirman, gak ada maksudnya. Dan saya tanya sama Allah, ya Allah, apa maksudnya? Ternyata. Pengen tahu? Nanti. Ya alami dulu. Harus tidur dulu kalian 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Berapa umurnya Ashabul Kahfi tidurnya selama itu? Lagian ngapain masuk gua kalau cuma tidur doang? Betul nggak? Ini tidur bahasa Quran. Tidur itu artinya nggak ingat apa-apa. Nggak ingat apa-apa yang di dunia ini. Itu namanya fana billah. Karena manunggal bersama Allah. Itu tidurnya orang yang berilmu begitu. Bukan tidur ngorok kayak kalian. Cuman kata tidur dipahami oleh otak kita tidur seperti ngorok. Padahal itu tidur yang dimaksud adalah gak ingat apa-apa yang di dunia ini. Begitu ketemu dengan dia, fana billah. Itu yang sebenarnya tauhid. Sudah ngalami gitu belum? Belum ngalami. Kalian baca la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Ngomong doang. Kalau tidak ada Tuhan selain Allah, ya berarti kita pun tidak ada. Yang ada cuma dia. Yang mana yang bukan dia? Betul? Karena cuman ngomong la ilaha illallahnya cuman dibaca 100 kali habis sholat, apa yang terjadi? Kesadaranmu tidak pernah berubah. Hidupmu gitu-gitu aja. Kalau orangnya sudah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada selain dia. Apapun yang terjadi pasti dia di belakangnya. Saya terima. Gak ada penolakan lagi. Gitu gak hidupmu? Enggak. Ditipu orang terima? Kalau yang sudah la ilaha illallah enggak gitu. Sekalipun itu menyakitkan saat ini, tapi pasti di belakangnya Allah sedang mengajarkan sesuatu supaya kamu tidak melekat pada hartamu. Aku ambil sementara waktu hartamu. Orang yang sadar dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah itu menenangkan. Karena kalian terlalu sibuk baca, la ilaha illallah tidak jadi sikap, tidak jadi sudut pandang dalam hidup. Apa yang terjadi? Cuman pintar baca doang.